Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, semoga semuanya sehat selalu dan semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan di setiap langkahnya. Dan salam hangat kami buat keluarga sahabat di rumah. Semoga senantiasa Allah lindungi dan Allah kuatkan iman Islam sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ikhwafillah, pada kali ini kami akan mencoba mereaksi sekaligus menanggapi ya seorang yang katanya dikatakan ustadz ikhwah, yang mengatakan bahwa MKC itu tidak bersalah. Bahkan katanya umat muslim harus berterima kasih pada MKC. Nah, supaya tidak lama lagi kita akan saksikan dulu videonya, lalu kita akan tanggapi berikutnya ya. Silakan ikhwah. Luar biasa gitu saya pikir Pak Muhammad KC menyampaikan ini. Saya ingin ini booming memang gitu kan, bahwa di dalam kitab kuning itu memang ada terasa seperti itu gitu, kayak bukan naskah ulama gitu. Bayangkan Pak, ini ada ribuan kitab Pak Yusuf, ribuan kitab. Jika ini setiap naskah ini dihapus, diganti, coba tentu akan membuat penafsiran yang radikalis juga bagi para mutarjem ya, bagi para penerjemah, bagi para pembaca kan gitu. Ya, saya jujur umat Islam berhutang budi kepada beliau ini, membumingkan ini, memviralkan ini. Sebelumnya ini tidak terlalu viral, bahwa ada penyusupan infiltrasi daripada naskah-naskah itu gitu, sehingga naskah itu tidak asli lagi, tidak original lagi. Nah, itu satu. Ini bikin lucu ya khafillah. Katanya ada banyak ribuan kitab kuning dan kitab yang di dalamnya itu ada penyelewengan katanya. Lalu kemudian para mutarjim atau penerjemah yang pada akhirnya akan melahirkan pemikiran radikalis katanya demikian. Ini sebetulnya benar-benar lucu ya. Nah, kita akan langsung tanggapi saja. Yang pertama, orang ini tidak menyebutkan nama kitabnya itu apa. Katanya banyak dan banyak, tapi tidak menyebutkan nama kitabnya itu apa. Coba mana kitabnya yang diajarkan di pesantren, lalu kemudian mengajarkan radikalisme. Mana kitabnya coba? Apakah kitab Sapina, atau Sulamut Taufik, atau Alfiyah, atau Johar Maknun gitu, atau Nasoil Ibad, atau Irsyadul Ibad, atau Kifayatul Akhyar, atau Lu'lu' wal Marjan, Riyadus Shalihin, Tanbul Ghafilin, Fathul Qorib. Apa nama kitabnya? Adakah kitab kuning yang diajarkan di pesantren itu mengajarkan radikalisme? Ada tidak? Kan itu permasalahannya. Yang kedua, CMKC ini tidak juga memperlihatkan kitab yang berisi ajaran radikalisme itu, yang dianggap radikalisme itu. Tapi yang dia tampilkan di channelnya itu, di videonya itu yang ditampilkan adalah kitab Safinah, kitab Kasyifatus saja yang dipelajari di pesantren, dan di dalamnya tidak ada radikalisme. Begitu ya. Nah, ini saya jadi bingung kepada orang seperti ini ya. Aneh bin ajaib lah gitu. Di video KC sangat terang-terangan dan sangat jelas menebarkan kebencian. Seluruh umat muslim tanpa terkecuali menyayangkan apa yang dilontarkan atau diucapkan KC ya di salah satu channelnya itu. Bahkan ormas terbesar di Indonesia, NU, Muhammadiyah, berikut pun MUI ya, sepakat dengan hal ini, bahwa yang dikatakan MKC itu akan merusak kerukunan umat beragama. Nah, ini ada seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya yang mengatakan justru umat Islam harus berterima kasih pada MKC. Nauzubillah. Ada apa ini gitu ya? Berterima kasih dari mananya? Berterima kasih kepada MKC karena MKC berhasil menunjukkan dalam kitab Kasyifatus saja atau Safinatun Najah itu adalah sumber teroris begitu, yang selalu ditampilkan MKC di channelnya, di YouTube-nya itu dengan bangganya bahwa katanya kitab kuning itu adalah sumber teroris, dan yang diacungkan itu adalah kitab kuning, kitab Safinatun Najah. Innalillahi. Kemarin tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa belajar kitab kuning di pesantren itu justru akan melahirkan santri-santri yang moderat. Bahkan beliau mengatakan tak pernah katanya menemukan seorang pun yang belajar di pesantren yang mempelajari kitab kuning itu menjadi teroris. Begitu ya.
Ini sangat lucu. Kenapa harus ada pembelaan kepada orang yang jelas-jelas akan memecah belah umat beragama di Indonesia ini? Baik, kita lanjutkan ikhwafillah. Yang kedua, masalah beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh gitu ya kan, atau alhamdulillah Yesus Rabbil alamin kan gitu kan. Nah ini saya bilang letak kesalahan itu di mana gitu. Saya sangat sedih kalau ini dipermasalahkan. Karena kan bahasa Arab itu adalah bahasa umat Islam. Kita tahu bahwa Arab itu dulunya belum Islam kok. Ada Yahudi di sana, ada Nasrani, ada jahiliyah pun di sana. Jadi kalau dikatakan Arab itu bahasa Islam, iya dia masuk kepada bahasa Islam. Tapi dia bahasa hanya untuk Islam, tunggu dulu. Kalau kita lihat ya lagu-lagu rohani di gereja-gereja Kristen Koptik di Mesir, ya gereja-gereja Kos Kristen Ortodoks Syria, itu juga menyebutkan bahasa-bahasa Arab dengan nama Yesus, dengan nama Father, Bapa, kan begitu. Nah, jadi kalau kita anggap ini sebagai penistaan gitu kan, tunggu dulu. Ini cukup berbahaya. Kalau kita ingin alhamdulillah Yesus Rabbil alamin, ya kepada iman Kristen, kenapa tidak? Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam ideologi Kristiani, itu tidak salah. Nah, kalau alhamdulillahirabbil alamin kembali kepada Islam, tentunya ya nilainya juga berbeda. Nah, barusan ini yang kedua ya. Tidak ada letak kesalahan mengucapkan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Yang kedua katanya alhamdulillah Yesus Rabbil alamin. Itu tidak ada kesalahan katanya. Ini gimana ya? Nah, yang pertama, alhamdulillah Rabbil alamin itu adalah ayat Al-Qur'an, salah satu dari ayat Al-Qur'an. Dan memang itu adalah berbahasa Arab. Dan orang Kristen Arab ketika memuji Yesus itu tidak pernah mengucapkan alhamdulillah Yesus. Tidak ada, coba cek. Tidak ada mengatakan alhamdulillah Yesus, ya. Dan satu lagi, MKC ini sangat keras menolak orang Indonesia memakai bahasa Arab. Nah, seperti video ini nih. Paham ente tasik mengaji, lu nyadar lo bahasa Arab itu bahasa asing. Ente udah tersesat lo di dalam bahasa Arab. Pulihlah, kembalilah kepada bahasa Indonesia, ya. Saudara tidak akan masuk surga dengan berbahasa Arab. Ya, paham ente tasik mengaji, lu nyadar lo bahasa Arab itu bahasa asing. Nah, tapi KC sendiri yang justru memakai bahasa Arab. Di saat umat Islam dengan sholatnya, ibadahnya menggunakan bahasa Arab, KC komplain katanya harus pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika memuji Yesus dengan bahasa Arab, dan kata alhamdulillah itu adalah bagian surat Al-Fatihah, dia gunakan kata itu. Innalillah, katanya tidak ada penodaan di sini. Padahal ini sudah jelas ayat Al-Qur'anul Karim. Walaupun memang bahasa Arab, tapi tidak digunakan oleh orang Kristen Arab itu mengatakan alhamdulillah Yesus, tidak ada seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Kemudian kalau ada masalah bahwa Nabi Muhammad itu dikerubungi oleh jin begitu kan. Kemudian ada dikelilingi dengan pendusta, memang ada dalilnya kok. Dalam hadis riwayat Baihaqi, dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, bahkan ada surat Al-Jin di Quran itu. Jin. Ya jadi kita penistaannya gitu. Di mana letak mencemarkan nama baik agama itu tidak. Jadi inilah yang harus kita jaga betul, supaya kita ini tidak lagi ngamukan gitu, tidak lagi marahan. Ayolah kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang muslim gitu. Udahlah, kita sudahi semua ini, karena ini ranah yang sifatnya itu akidah masing-masing agama. Innalillah, katanya tidak ada hinaan dalam video KC. Kenapa ini ya? Saya asli bingung ini ya. KC dengan terang-terangan dalam videonya mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikerumuni jin.
Dan Nabi Muhammad itu katanya tidak dekat dengan Allah, tapi dekat dengan jin. Dan menurut KC, jin setan itu di neraka. Cobalah berpikir dengan akal sehat. Bahkan di video lain, ya, KC mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah raja jin. Nauzubillah. Jadi apa yang saudara katakan hari ini sangat jelas melukai umat Islam. Jangan karena diiming-imingi sesuatu, ya, kalaupun itu ada dan nyata, maka itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa bersabar dengan keadaan yang seperti ini dan kita selalu meminta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan yang haknya dengan seterang-terangnya, sehingga orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang membela kepada kezaliman, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan yang setimpal dengan apa yang mereka usahakan, apa yang mereka perbuat. Baik ikhwafillah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.